Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Novianti, NIM 0221019. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi menstruasi dan fisiologi kehamilan. Menstruasi adalah keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi biasanya terjadinya 1 bulan sekali. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Siklus haid normal yaitu 21 hari sampai 35 hari. Fisiologi haid dimulai dengan hipotalamus yang memproduksi hormon GnRH, dan target dari hormon GnRH yaitu hipofisea anterior. Hipofisea anterior memproduksi hormon FSH dan LH. Hormon FSH yaitu memicu perkembangan folikel, sedangkan hormon LH itu memicu perkembangan ovulasi. Target dari hormon FSH dan LH itu ovarium. Ada 3 siklus di dalam ovarium, yaitu pertama praovulasi atau folikuler, yang kedua ovulasi, yang ketiga pasovari atau luteal. Lalu ovarium memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan LH memiliki hubungan yang negatif karena mereka tidak bekerja dengan baik, yang menyebabkan tidak adanya perkembangan folikel. Lalu target dari estrogen dan progesteron yaitu endometrium. Fungsi dari estrogen di endometrium itu untuk menebalkan dinding rahim, sedangkan fungsi dari progesteron di endometrium itu untuk menebalkan uterus. Ada 3 fase di endometrium, yaitu yang pertama menstruasi, yang kedua proliferasi, yang ketiga sekretori, dan terjadilah menstruasi. Kesimpulan dari terjadinya menstruasi itu dikarenakan oleh luluhnya lapisan fungsional endometrium. Fisiologi kehamilan adalah terbentuknya individual baru dari reproduksi wanita akibat dari pertemuan sperma dan ovum. Awal terjadinya kehamilan dimulai dari ovulasi. Ovulasi adalah proses pengeluaran ovum atau pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh hormon atau sistem hormonal kompleks selama masa subur di usia 20-35 tahun. Tiap bulan wanita melepaskan 1-2 indung telur yang ditangkap oleh fimbrae dan masuk ke dalam sel telur. Pelepasan ovum ini selama sebulan sekali. Spermatozoa atau sperma bentuknya seperti kecebong, terdiri atas kepala yang berbentuk lonjong. Leher yang menghubungkan kepala dapat bergetar sehingga sperma dapat bergerak dengan cepat. Proses pembentukan spermatozoa merupakan proses yang kompleks. Spermatogonium berasal dari primitif tubulus, menjadi spermatosit pertama dan menjadi spermatid, akhirnya menjadi spermatozoa. Pada saat kopulasi antara pria dan wanita, dari reproduksi pria di dalam vagina wanita, di mana akan melepaskan cairan mani berisi sel-sel sperma ke dalam reproduksi wanita atau vagina. Jika senggama terjadi dalam masa ovulasi, maka ada kemungkinan sel sperma dalam saluran reproduksi wanita bertemu dengan sel telur wanita baru dikeluarkan pada saat ovulasi. Pertemuan sel sperma dan sel telur inilah yang disebut dengan pertemuan konsepsi atau fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan ovum dan spermatozoa yang berlangsung di ampula tuba. Berikut keseluruhan proses konsepsi. Ovum yang dilepaskan dari proses ovulasi diliputi oleh zona radiata yang mengandung persediaan nutrisi. Pada ovum dijumpai inti dalam bentuk metafase, bunga, sitoplasma, dan vitellus. Dalam perjalanan korona radiata semakin berkurang pada zona pellucida. Nutrisi dialirkan di dalam vitellus melalui saluran zona pellucida. Konsepsi terjadi pada pas ampulasi tuba, tempat yang paling luas yang dindingnya penuh jonjot dan tertutup sel. Mempunyai silia, ovum mempunyai waktu hidup terlama di dalam ampula tuba. Ovum siap dibuahi setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam. Nidasi atau implantasi. Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium.
Plasenta adalah organ vital untuk promosi kehamilan dan perkembangan janin normal. Ini diuraikan oleh jaringan janin dan ibu untuk dijadikan instrumen transfer nutrisi penting. Tumbuhan plasenta semakin lama semakin besar dan luas, umumnya mencapai pembentukan lengkap pada usia kehamilan sekitar 16 minggu. Tumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Pertumbuhan dan perkembangan embrio dari trimester 1 sampai trimester 3. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.